Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang tergabung di mata kuliah AIK 4 ini ya, dari jurusan Hubungan Internasional, kembali dalam pertemuan kita yang kesekian kalinya. Kita akan bersama-sama diskusi ya, memberikan masukan-masukan bagi kita dan juga teman-teman yang lainnya terkait tentang Islam dan juga kesehatan, seperti itu. Baik, di sini sudah ada beberapa presenter, ada Afi Muhyiddin, Arya Andika, Desi Monika, dan juga Yusril Ihza Mahendra. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, ya kesempatan kami berikan langsung kepada kelompok presenter. Silakan. Baik, di bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai urgensi hidup sehat bagi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan merupakan bagian yang paling penting untuk tubuh manusia, di mana kalau kita sehat maka aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat berjalan lancar. Namun di masa sekarang ini, di era yang globalisasi dan sangat modern ini, makanan-makanan junk food dan pola hidup yang kurang sehat seperti malas berolahraga itu sangat mempengaruhi kesehatan dari tubuh manusia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 disebutkan bahwa kesehatan itu mencangkup badan, jiwa, dan sosial. Di mana kalau badan dan jiwa kita sehat, maka aktivitas sosial kita juga dapat berjalan lancar. Seperti kita dapat berkomunikasi dengan orang secara lancar. Terus kita juga dapat bekerja sehingga kebutuhan ekonomi kita dapat terpenuhi. Sedangkan kalau kita sakit, maka kebutuhan ekonomi kita tidak dapat terpenuhi. Seperti saat ini di kondisi pandemi COVID-19 ini kan kesehatan tuh sangat dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan kita. Kalau sakit maka ekonomi juga dikhawatirkan ikut tidak stabil. Selanjutnya ada, menurut Blom, tingkat kesehatan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan, perilaku, keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Yang mana faktor-faktor tersebut dapat kita capai, di mana kita hidup di lingkungan yang sehat, maka kita juga mempunyai tubuh yang sehat. Selanjutnya, menurut sejak tahun 2010 WHO menyatakan bahwa penyakit tidak menular merupakan penyebab kesakitan dan kematian terbesar. Penyakit tidak menular di sini tuh seperti jantung, terus kanker, terus penyakit-penyakit yang bisa dikatakan berbahaya itu, dia merupakan tingkat kematian terbesar. Dan penyakit-penyakit itu berawal dari pola hidup yang kurang sehat, seperti tadi itu makan makanan junk food dan lain-lain. Selanjutnya adalah pandangan Islam tentang hidup sehat. Jadi Islam ini memang bisa dikatakan sebagai agama yang memperhatikan hampir segala aspek kehidupan manusia, mulai dari masalah sosial, masalah ekonomi, dan bahkan masalah kesehatan. Dan dalam Islam, kesehatan ini memiliki posisi yang cukup penting. Nah, dalam Islam dikatakan bahwa salah satu kenikmatan yang paling utama itu adalah kesehatan. Nah, kenapa kesehatan? Karena dengan tubuh yang sehat, maka manusia bisa
menjalankan kehidupannya dengan baik, beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa akal yang waras ada pada badan yang sehat, dan badan yang sehat terdapat pada orang yang bermoral, bermoral dan memiliki akal yang waras. Dan dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada korelasi antara kesehatan fisik, kesehatan psikis, spiritual, dan kehidupan sosial manusia, di mana unsur-unsur itu saling melengkapi satu sama lain untuk membentuk manusia yang sehat secara jasmani maupun secara rohani. Nah, ada suatu hadis Nabi yang mengatakan bahwa banyak manusia yang merugi karena dua nikmat, yaitu kesehatan dan waktu luang. Artinya manusia kadang melupakan bahwa waktu luang yang diberikan serta kesehatan diberikan itu bukanlah sesuatu yang penting, padahal itu adalah salah satu nikmat tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan dalam Islam terdapat dua cara untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, yaitu dengan melakukan tindakan preventif dan juga dengan melakukan tindakan represif. Tindakan preventif ini artinya adalah bagaimana cara kita agar penyakit itu tidak menjangkiti tubuh. Caranya adalah dengan menjalani kehidupan yang sehat seperti berolahraga, memakan makanan yang sehat, tidak begadang, dan segala macam. Dan tindakan represif itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan ketika tubuh sudah terserang oleh penyakit. Caranya adalah dengan melakukan perobatan, tentu saja sesuai dengan syariat-syariat yang ditentukan oleh Islam. Dan selanjutnya oleh Arya. Itu prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan hidup sehat. Yang pertama di sini disebutkan memenuhi hak-hak fisiologis secara tepat dan benar. Yang dimaksud di sini adalah kesehatan ini tidak hanya dimengerti sebagai sebuah keadaan tubuh yang seluruh sistem organ-organ dapat bekerja dengan baik sebagaimana dengan fungsinya. Jadi jika organ-organ dalam tubuh kita berjalan dengan baik, sesuai dengan fungsinya, itu akan memberikan hal yang positif terhadap kesehatan tubuh kita. Lalu yang kedua yaitu membangkitkan jiwa-jiwa yang baik. Yang dimaksud jiwa-jiwa yang baik di sini adalah sehat itu dalam bagaimana kita melakukan hal yang positif. Jadi ketika kita melakukan hal yang positif, disitulah hati jiwa kita itu akan mendapatkan hal yang positif itu juga. Jadi sehat. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan fitrah tentang bertuhan dengan hidup penuh rasa ikhlas. Jadi yang dimaksud di sini adalah manakala dimensi-dimensi rohani dari manusia ini dikembangkan dalam praktek hidup secara dengan ikhlas murni yang dilakukan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika prinsip Islam dalam menciptakan hidup sehat di atas itu adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kebugaran fisik, terus jadi kebugaran fisik ini adalah sebuah kebutuhan dasar dari manusia sebagai makhluk. Jadi tubuh di sini akan merasa sakit jika sebagian di antara organ-organnya tidak dapat bekerja sama sebagaimana dengan fungsinya yang dapat mengakibatkan produktivitas atau hasil kerja akan menurun serta prestasi yang dicapai pun tidak akan maksimal sebagaimana dalam keadaan kondisi tubuh yang sehat. Penyakit dan masalah dalam tubuh jika dibiarkan begitu saja sama halnya tidak memahami dari kesehatan. Jadi jiwa atau hati bila terus terpendam dalam diri kita, maka akan berakibat parah. Jadi akan berisiko terhadap kesehatan tubuh kita sendiri. Tidak hanya merusak eksistensi kita sebagai hamba Allah, tetapi juga dapat mengacaukan kehidupan sekitarnya. Oke, selanjutnya. Dan agar manusia itu selalu hidup dengan sehat, jadi manusia itu juga harus perlu menjaga keseimbangan lingkungan hidupnya untuk mewujudkan kehidupan sosial yang terus berlangsung. Nah, kita ketahui bersama jika seluruh kebutuhan
manusia kan ditunjang dari alam. Oleh karena itu, kita tuh harus terus menjaga namanya keseimbangan lingkungan. Karena rusaknya lingkungan hidup kayak pencemaran lingkungan, baru itu akan menyebabkan kayak banjir, tanah longsor dan lain-lain, dan itu akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam lingkungan seperti itu, dan akan menyebabkan kayak gagal panen seperti itu. Kemudian kalau alam itu nggak seimbang, kita dalam hidup kita kan memerlukan namanya oksigen untuk hidup. Dan jika alam itu tidak seimbang, seperti di babatnya hutan di Kalimantan, di Sumatera, di mana-mana. Pokoknya kalau hutan itu tinggal sedikit, jadi oksigen itu kita juga akan susah dapatnya seperti itu. Oleh karena itu kita tuh sangat perlu namanya itu menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Nah, kalau manusia nggak mau menjaga, itu nanti akibatnya terjadi pada masalah ekologis, yaitu adanya ketasingan diri antara hubungan secara timbal balik dan harmonis dengan lingkungan hidup itu, yang menyebabkan keseimbangan lingkungan itu hancur dan manusia itu secara perlahan dapat dikatakan membunuh dirinya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan tema Islam dan Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup baik presentasinya ya dari kelompok 10 ini terkait tentang Islam dan juga kesehatan. Sedikit mungkin saya minta pendapatnya dari teman-teman saat ini. Kira-kira ini dengan ya di suasana pandemi ini ya, COVID-19 ini, bagaimana tanggapannya terkait tentang nuansa COVID-19 dengan ibadah kaum muslimin pada bulan Ramadan ini. Ya, bagaimana tanggapan kelompok 10 misalkan terkait tentang ibadah di bulan Ramadan ini ya. Apakah ya harus seperti apa kita menyikapinya setelah tadi mendapatkan atau mengkaji materi tentang Islam dan kesehatan ya, apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini? Monggo silakan. Siapa dulu nih? Aku dulu deh. Iya. Jadi menurut saya ibadah di bulan Ramadan ini masih sangat bisa dijalankan dengan lancar seperti puasa, sholat. Walaupun ada beberapa peraturan dilarang sholat berjamaah di kota-kota tertentu, terutama di zona merah. Menurut saya itu suatu peraturan yang baik, soalnya untuk keselamatan umat bersama, di mana walaupun dalam agama sebaiknya sholat berjamaah, mohon maaf kalau salah, tetapi dalam kondisi sekarang ini, ibadah seperti sholat berjamaah itu sebaiknya dilakukan di rumah saja, karena untuk keselamatan umat bersama. Itu aja sih menurut saya. Dan teman lagi, di tengah-tengah COVID ini, bukan hanya masalah kesehatan saja yang merosot, tetapi juga ekonomi. Jadi, kalau orang keadaan yang lagi kurang sehat, memang bukan hanya berpengaruh terhadap fisik, tetapi berpengaruh juga terhadap aktivitas lainnya. Udah, Pak. Mungkin yang lain ada tambahan. Monggo, silakan. Ya, mungkin kalau dari saya tambahan aja dikit. Saya juga setuju dengan Afi karena seperti apa yang disampaikan oleh kelompok kami tadi, bahwa Islam bukan hanya agama yang mengurus tentang hubungan antara Tuhan dan manusia, tapi juga hubungan antara manusia dengan manusia. Dan dalam Islam bukan hanya kehidupan akhirat saja yang diurus, tapi juga kehidupan dunia. Maka dari itu perlu kita pertimbangkan ketika contohnya seperti saat sekarang ini,
mana yang lebih penting, apakah beribadah di masjid atau mendengarkan anjuran dari pemerintah untuk beribadah di rumah agar kehidupan kita bisa kembali normal. Nah, itu yang seharusnya lebih lebih apa ya, masyarakat Islam harusnya lebih peka terhadap hal seperti itu, bahwa uh, anjuran yang dikeluarkan oleh MUI bahwa kita sebaiknya sholat di rumah saja ataupun menjaga diri untuk tidak berkumpul dan segala macam, itu sudah ada dasarnya, dan itu demi kebaikan kita bersama juga. Bukan berarti bahwa ketika ada larangan untuk melaksanakan sholat di masjid, berarti kita dilarang untuk beribadah kepada Allah. Nggak seperti itu. Maka dari itu kita harus paham bahwa dalam setiap kebijakan itu bukan hanya uh, kita harus paham bahwa dalam setiap kebijakan itu ada latar belakangnya dan ada tujuannya. Oleh karena itu kan masih banyak di Indonesia orang-orang yang menganggap bahwa yang dikeluarkan MUI itu apa ya, semacam nggak perlu untuk didengarin, mending kita sholat di masjid. Itu masih banyak kasus yang sempat kemarin juga masuk di berita beberapa kali, dan saya rasa itu adalah apa ya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang mungkin belum sepenuhnya memahami tentang apa sih makna dari beragama itu yang sebenarnya, seperti itu. Oke. Baik, saya rasa cukup ya dari kelompok 10 ini. Terima kasih atas responnya. Ya, memang saya juga sepakat bahwa ibadah saat ini bukan dihilangkan, ya. Bukan dihilangkan. Yeah. Bukan berarti kita tidak sholat 5 waktu, bukan berarti kita tidak sholat Jumat, atau kita tidak tarawih. Kita tetap melaksanakan itu semua, hanya syiarnya yang biasanya di masjid ini dialihkan ke rumah. Ya, tentu saja berbagai macam landasan ya, landasan yang istilahnya melatar belakangi lahirnya fatwa-fatwa tersebut, dan memang ini sudah sangat logis. Oke. Baik, ini untuk masukan juga bagi teman-teman semuanya, silakan dibaca tuntunan ibadah di nuansa COVID ini ya, yang dikeluarkan oleh PP Pusat PP Muhammadiyah, Surat Edaran nomor 3 tahun 2020. Silakan nanti dibaca, dan juga fatwa MUI. Di sana juga dijelaskan ya bagaimana kita beribadah. Sekali lagi bahwa syiarnya berubah ya, tidak di masjid tetapi di rumah. Tapi nuansa syariatnya, hukumnya, ibadahnya itu tetap dilaksanakan ya, ibadahnya tetap dilaksanakan ya. Jadi bukan berarti menghilangkan, tetapi hanya mengalihkan saja, karena memang kita juga limaslahatil ummah tadi, betul, untuk kemaslahatan umat ya, karena ya kesehatan ini penting juga, keselamatan penting juga gitu ya. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kontribusinya dan perhatiannya ya. Untuk kemudian tugas kita bersama ialah nanti pertama mengkoordinir untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti masuk, kemudian nanti setelah seluruhnya terkumpul ya, maksimal 10 pertanyaan ya, itu nanti dijawab oleh anggota kelompok 10 gitu ya. Ya, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama-sama ya, dan insya Allah selalu terus berupaya untuk melaksanakan yang terbaik. Baik, kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.